Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon belas kasih Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang bersyukur kehadapan-Mu oleh karena anugerah-Mu begitu ajaib bagi kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, dan kami rindu Roh-Mu yang kudus membuka pikiran kami, melembutkan hati kami, supaya kami semakin mengerti keinginan-Mu melalui semua situasi yang terjadi di sekeliling kami. Buka telinga kami, buka hati kami Tuhan, supaya menjadi tempat yang baik, di mana firman-Mu ditabur. Firman-Mu bisa berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang menyenangkan hati. Itulah kerinduan kami tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang padamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Dan firman Tuhan ini membagi dua orang. Satu orang yang diberkati Tuhan, satu orang yang jauh dari Tuhan pasti akan tidak mendapatkan apresiasi dari Tuhan. Dalam situasi yang begini mencekam, yang menakutkan, COVID, kita mendengar bagaimana di belahan dunia yang lain ternyata sangat mengerikan. Ada 500.000 yang sudah positif COVID di Amerika sekarang. Yang diramalkan ini beberapa waktu ke depan bisa sampai mencapai 1 juta dan bahkan lebih lagi. Dan angka kematian yang begitu tinggi sehingga rumah sakit tidak mampu lagi menolong. Sekelas Amerika yang begitu maju, yang begitu hebat, teknologi, keuangan, dan orang-orang pintar di sana. Tapi COVID membuat mereka kebingungan. Itali kita sudah mendengar juga bagaimana ada 700 dalam 24 jam meninggal dunia. Mayat itu tidak lagi nilainya, dikuburkan dengan tidak hormat, hanya dengan truk-truk menunggu kremasi. Orang pada ketakutan. COVID membuat orang takut. Ternyata kepintaran, kekayaan, kehebatan tidak bisa diandalkan untuk menghadapi COVID. Selama ini bagi gereja, Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang tertulis, yang dibaca, direnungkan, digali, diberitakan setiap minggu, dan mungkin satu minggu beberapa kali di dalam pertemuan, di persekutuan, di dalam keluarga. Tapi apakah benar firman Tuhan yang tertulis, yang kelihatan itu, yang bisa kita dengar itu, mengubah hidup kita? Faktanya, sampai hari ini, gereja tidak meresponi Alkitab dengan benar. Gereja tidak mengerti arti kehadiran Tuhan. Nah, COVID dikirim Tuhan. Saya percaya dalam semua gerak langkah sejarah dunia ini tak bisa dilepaskan setitik pun dari kehadiran Tuhan, dari maksud Tuhan. Kenapa? Karena dunia ini milik Tuhan. Saya percaya itu. Dunia ini bukan milik setan. Dunia ini milik Tuhan. Saudara dan saya juga milik Tuhan. Tapi sudah tergadai oleh karena dosa. Yang membuat kita kadang-kadang berpikir seperti yang kita renungkan tadi. Ayat 5 sampai ayat 6. Kita pikir kita hebat. Kita pikir kita bisa mampu. Kita pikir kita bisa mengatasi semua dengan kekuatan, kemampuan kita. Sekarang kita tahu. Gak ada nilainya. COVID membuat uang tak bernilai. COVID membuat kepintaran juga tidak bernilai. COVID membuat
Gereja yang megah juga tidak bernilai. Covid membuat apalagi banyak yang tidak bernilai lagi. Tuhan mau bicara melalui renungan hari ini. Covid mengingatkan kita, saudara dan saya, untuk datang sama Tuhan. Kadang-kadang memang setelah kita gali, setelah kita tak bisa lagi berbuat apa-apa, kita tahu ternyata yang kita miliki tak bisa menolong kita. Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ini akan bisa kita lihat, kita alami dalam hidup kita di tengah-tengah Covid ini. Bangsa kita sekarang lagi kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan keuangan. Kesulitan apa? Kesulitan lapangan pekerjaan. Tidak bisa bekerja dan ekonomi akan mengalami keterpurukan yang luar biasa. Dan itu bukan hanya di bangsa kita, di seluruh dunia. Amerika mengatasi Covid ini sudah ratusan miliar dolar habis. Yang sebenarnya itu dulu kalau digunakan luar biasa. Jadi karena itu, biarlah Covid ini membuat kita sadar bahwa sebenarnya kita rapuh, kita nggak ada sesuatu pun yang bisa kita banggakan dalam hidup. Nggak ada. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Kenapa? Karena kita orang yang rapuh. Kita ini tidak bisa bertahan apa-apa. Karena itu ada dua hal yang menurut saya yang penting kita renungkan melalui semua pergumulan yang kita hadapi. Apakah itu Covid, apakah itu penyakit yang lain, apakah itu persoalan ekonomi yang akan kita hadapi. Ada dua hal yang penting kita renungkan. Yang pertama, kalau pergumulan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita tidak membuat kita datang kepada Dia, kitalah termasuk orang yang kelompok pasal ayat 5 dan 6. Orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang menjauh dari Tuhan. Orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Saudara tahu apa akibatnya? Tapi kalau pergumulan, persoalan Covid yang mencekam ini menyatakan bahwa kita gali, kita lemah, kita nggak bisa bikin apa-apa. Kekuatan yang kita miliki nggak ada nilainya apa-apa di hadapan Tuhan. Itu harus membuat kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus dalam Matius 11, 28-30 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua yang tidak mampu lagi mengatasi masalahnya. Tuhan Yesus menawarkan jalan keluar. Apa itu? Datang kepada Tuhan. Karena di dalam Dialah kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Di dalam Dialah kita mendapatkan ketenangan yang sejati itu. Dan di dalam Dialah kita bisa belajar tentang semua hal. Termasuk Covid. Termasuk permasalahan. Kenapa? Karena Dialah guru agung yang akan mengajari kita. Jadi pergumulan, persoalan kalau tidak membuat kita datang kepada Tuhan, sebenarnya kita bukan orang yang dikasihi Tuhan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, pergumulan dan persoalan yang diizinkan Tuhan terjadi kepada kita, ini kesempatan bagi kita untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan. Apa itu? Diberkatilah dia yang mengandalkan Tuhan. Mari kita datang. Kita belajar, percaya. Di tengah-tengah, ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kesulitan apa yang akan kita hadapi, tidak tahu kita. Saya pun tidak tahu besok saya kena Covid atau tidak. Tapi saya belajar melalui semua masalah ini, Dialah jawaban satu-satunya. Dan ini kesempatan bagi saya untuk mengaminkan, untuk mengalami kebenaran firman Tuhan. Dia sendiri yang berjanji. Dia tidak pernah berubah, saudara. Dia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bahkan dia katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tak berhenti menghasilkan buah. Saudara,
Ayat ini tidak mengatakan karena kita punya cadangan yang banyak. Ayat ini tidak mengatakan karena kita punya kekuatan. Tidak. Justru ayat ini berbicara tentang kalau kita mengandalkan cadangan yang kuat, kepintaran, bijaksana kita sebenarnya orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang tidak mau datang ke Tuhan. Tapi di tengah-tengah badai ini, kalau kita tahu solusi yang paling tepat, apa itu? Datang kepada Tuhan. Karena itu kesempatan kita bisa menikmati kebenaran Tuhan yang sejati itu dinyatakan dalam hidup. Di tengah-tengah badai, ingat baik-baik. Ada dua hal yang penting, datanglah kepada Tuhan Yesus. Kemudian ini kesempatan bagi saudara dan saya membuktikan kebenaran firman Tuhan terjadi. Jangan mengandalkan kekuatan. Jangan berpikir karena kau punya cadangan kau bisa bertahan. Dan sekaligus kalau kau hari ini tidak punya apa-apa, ingat Tuhan bilang apa? Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tahun-tahun kering ini jangan membuat kita depresi, membuat kita tidak bisa berpikir apa-apa. Dan ingat baik-baik, di tengah-tengah kesulitan jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan kita. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan, karena Dialah pengharapan sejati. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosamu dan dosaku, yang sudah memberikan hidup yang kekal, janjinya kepada saudara dan saya. Itulah yang harus kita imani. Ada dua masalah yang paling besar dalam manusia. Yang pertama apa? Masalah yang tak bisa diselesaikan manusia. Apa itu? Dosa. Dosa itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan dosamu dan dosaku. Bukan uangmu, bukan kebaikanmu, bukan ketaatanmu, tidak. Tapi dosamu dan dosaku sudah diselesaikan oleh Kristus yang sudah mati, mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Yang kedua, hal yang menakutkan dalam hidup ini apa? Kematian. Tak ada yang bisa menyelesaikan kematian. Dokter nggak bisa, saudara. Orang pintar juga nggak bisa. Tapi kematian sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus memberikan harapan baru bagi saudara dan saya yang mau datang, yang membuat pengharapan, yang mau menyandarkan diri. Dialah yang sudah menyelesaikan masalahmu, yang memberikan solusi bagi persoalanmu, dan juga kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.